Parno, Mas, Ya. ini kan kelihatannya bagi PAN, Mas Erik sebagai harga mati untuk bakal calon wakil presiden. Seandainya kemudian Pak Prabowo tidak memilih Mas Erik, apakah PAN tetap akan berada dalam koalisi Indonesia Maju? Pertama, Mas, saya perlu sampaikan bahwa kita sudah sepakat di antara para ketua umum bersama-sama Pak Prabowo bahwa ketika nanti diputuskan bersama-sama secara kolektif siapapun yang menjadi cawapresnya, itulah yang akan kita kemudian sepakati. Kita sepakati sebagai cawapres dan kita kemudian bekerja optimal untuk mengusung pasangan tersebut. Oke. Jadi bagi kita, andai kata Pak Erik tidak terpilih, tetap kita akan bertahan bersama-sama Pak Prabowo karena bagi PAN ini kita sudah punya perjalanan historis yang panjang dengan Pak Prabowo. 2014, 2019, sekarang 2024. Jadi bagi kami sekarang bekerja dengan Pak Prabowo, dengan teman-teman dari Gerindra dan partai-partai lain yang bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju, itu sudah merupakan komitmen kuat, solid, apalagi waktunya kan sekarang tinggal yang tadi Bu Dani katakan, kampanye 75 hari dan sangat singkat, dan kita memang sudah punya nafas yang sama kurang lebih dengan Pak Prabowo. Nafas yang sama, baik. Mas Arwani, Ya. juga kelihatannya kan tetap Sandi. Tapi seandainya kemudian Pak Ganjar atau Ibu Mega atau koalisi dalam kemudian memilih bukan Pak Sandi, apakah komitmen dari P3 tetap bersama dengan PDI Perjuangan atau juga akan berpaling? Ya, jadi pilihan ke Mas Ganjar ini adalah upaya ikhtiar P3 meningkatkan kepercayaan kita kepada Mas Ganjar dari kerjasama kita di Jawa Tengah, Mas Ganjar dengan Gus Yassin, kita tingkatkan pada tingkat nasional. Jadi kami sudah 5 tahun bekerja dengan Mas Ganjar, PDI Perjuangan dengan Partai Persatuan Pembangunan, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Tentu ini akan kita lanjutkan di tingkat nasional. Itu ya. Oke, kalau Mas Habib, ini kalau Pak Prabowo kan kelihatannya memberikan harapan kepada banyak tokoh, kepada Mbak Khofifah menyatakan minatnya, kepada Mbak Yeni juga mengatakan oke. Sebetulnya kalau menurut bacaan Mas Habib pribadi akan kemana sih berlabuh Pak Prabowo itu nanti? Sepertinya Mas Budiman bisa lebih cepat tahu nih. Kadang-kadang wartawan lebih mengerti daripada kita kan. Ngeles. Ya, Mas Mas Habib Hasto orang ya. dalam, toh. Kadang-kadang. Jadi begini, kan ada apa namanya persoalan-persoalan yang memang domainnya para ketum. Itu Ketum, ya. fakta politik. Ya. Partai politik apapun. Ya. Walaupun kita kritik, tapi mungkin itu juga salah satu mekanisme untuk survive partai politik ini. Ya. Apakah itu negatif? Kita bisa diskusikan nanti. Oke. Seperti tadi disampaikan Mbak Dani ya. Tapi de facto ini terjadi di semua partai politik, setidaknya di masa reformasi ini, ya kan? Ada level-level itu yang merupakan domain para ketum. Oke. Mungkin untuk mencegah intervensi, mencegah money politik dan lain sebagainya. Itulah faktanya yang terjadi. Nah, soal banyaknya tokoh itu merupakan gaya politik Pak Prabowo yang merangkul. Merangkul semuanya. Pak Prabowo itu merangkul. Jadi terlepas apakah ini akan menjadi cawapres atau bukan, ya keinginan Pak Prabowo merangkul. Karena kan kita tidak bisa ya mengelola Indonesia ini sendiri saja. Oke. Ya mau jalan sendiri saja. Terlepas nanti jadinya bagus, yang penting hubungannya baik. Bagus atau tidak bagus, tetapi hubungannya baik. Kita ingat Pak Prabowo pernah ketemu hampir semua ketum partai politik sebelum terbentuknya koalisi-koalisi ini. Bahkan ketika waktu itu misalnya Pak Surya Paloh sudah punya capresnya Pak Anies, masih bertemu gitu kan. Jadi jangankan dengan orang yang punya potensi menjadi cawapres, dengan sosok yang sudah jelas-jelas rival politik saja Tetap berteman dan berkawan. Baik, baik. Mas Hasto, kalau Pak PDIP ini sering membicarakan soal momentum. Ya, sebetulnya momentum kapan Mas Ganjar dengan baca wapres itu akan diumumkan? Ya tadi Mbak Dita kan sudah menyampaikan waktunya itu nanti hanya 75 hari kampanye. Sehingga sangat singkat. Maka segala sesuatunya harus well prepare. Yang pertama dalam rekomendasi Rakernas itu konsolidasi dari tim pemenangan nasional. Termasuk pembentukan di daerah-daerah itu kami percepat. Kemudian yang kedua koordinasi antara tim pemenangan dengan badan pemenangan pemilu setiap partai politik. Karena ini pemilu serentak, pileg dan pilpres sama-sama. Yang ketiga, visi, misi, program, agenda strategis harus diuji publik dulu. Dengan para pakar, kami Sabtu Minggu besok konsinyering untuk membahas visi misi dari Pak Ganjar Pranowo. Dan kemudian yang keempat, itu juga dengan melihat dinamika politik nasional. Nah, kelebihan dari kami, partainya sedikit.
Lebih gampang. Sehingga lebih mudah dan sudah bonded. Sewaktu-waktu berkonsultasi dengan Pak Jokowi mudah, dan kalau dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mega ke saya, nama itu sudah mengerucut, tinggal menunggu Mengerucut momentum. berapa? 2, 3, 1? Tinggal udah mengerucut ke arahnya ke satu. Oh, ke 1. Ya arahnya sudah ke satu, udah mendekati satu. Siapa? Ya dari Ibu yang bersama para ketua umum mandatnya. Jadi momentum itu yang kami desain, elemen of surprise-nya ini yang kami Elemen of surprise, ya desain. kita tunggulah kapan elemen of surprise akan muncul. Mbak Dhani, kalau Mbak Dhani lihat sampai kepada 19 Oktober atau 25 Oktober, masih solidkah partai politik itu nanti mendaftarkan sampai janur kuning melengkung? Ini curiganya nih Mas Budiman, ini kayaknya mungkin cawapresnya belum diumumkan karena mungkin menunggu, mungkin ada yang lain hati gitu ya, kemungkinan ya. Ini Ada ya? pertemuan ya misalnya Partai Demokrat, apakah sudah firm betul di koalisinya Pak Prabowo? Loh, kenapa kok Ya tiba-tiba mungkin tiba-tiba ada itu? ketemu sama Pak Pak Jokowi gitu Oke. kan, apakah akan ada, ya namanya ini kan masih punya peluang ya, barangkali saja tidak harus menjadi cawapres, cawapres ya, tapi barangkali nanti kan potensi katakanlah kemenang dari survei katakanlah dari Pak Ganjar kan lebih tinggi gitu ya, barangkali itu juga menjadi opsi kalau misalnya nanti bergabung, apakah ada kemungkinan menteri dan sebagainya gitu. Tapi kalau melihat situasi hari ini sih tampaknya sih mungkin udah firm ya, kecuali memang Bom apanya? partainya sih, Oke. koalisinya itu, Hah? gitu kan. Kalau Tidak dari akan berubah. kalau dari apa namanya komposisi ini kan sudah suara ya, sudah memenuhi gitu kan. Nah tadi makanya tinggal apakah ada kemungkinan apa namanya transaksional yang harus terjadi misalnya tadi ya, apakah ada peluang untuk diberikan jabatan ini dan sebagainya gitu. Nah, Ada kemungkinan bergeser lagi. ya ini makanya, ini kan politik itu kan politik serba elemen surprise tadi kan banyak gitu Surprise-nya ya. karena transaksi. Nah itu gitu, tapi Oke. saya kok nggak tahu ya, ini namanya sudah sangat waktu tinggal 2 minggu ini, kenapa kalau masih ada berubah partai kan artinya pemilih rakyat melihat kok dia tidak konsistensi pelin-pelan gitu. Itu kan Oke. juga salah satu hal yang merugikan ya buat pencitraan partai itu gitu loh. Poin Artinya terakhir Mbak, jadi 2 pasangan atau 3 pasang? 3 pasang ya. 3 pasang. Oke, baik Mas Habib, Mas Edi, Mbak Dhani, Mas Hasto, dan Mas Armando telah bergabung di satu meja The Forum.